Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elni Agustina Pustianti. Saya sebagai terapis gigi dan mulut terampil di UPTD Puskesmas Bango 2 akan memaparkan rencana aksi kegiatan P3K tentang UKGS dan UKGMD di UPTD Puskesmas Bango 2. Adapun latar belakang dari kegiatan rencana aksi tersebut yaitu nomor 1, menurut keputusan Lembaga Administrasi Negara nomor 289 garis miring A garis miring PDP titik 07 garis miring 2022 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mengikuti orientasi dengan tujuan untuk memberikan pengenalan tentang nilai-nilai aparatur sipil negara dan tugas pemerintahan. Yang kedua yaitu pemerintah telah menetapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang ketiga yaitu nilai-nilai dasar ASN harus dipahami dan dapat diintegrasikan dalam pekerjaan setiap ASN P3K. Setelah mengikuti orientasi P3K di awal masa penugasannya, berdasarkan Riskesdes tahun 2018, masalah tentang kesehatan gigi dan mulut mengalami peningkatan 2 kali lipat dibandingkan tahun 2013. Masalah pelayanan gigi dan mulut di UPTD Puskesmas Bango 2 adalah tingginya prevalensi karies khususnya pada gigi permanen pertama yang disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan gigi dan mulut. Maksud dan tujuan dari rencana aksi tersebut yaitu 1. Membekali peserta ASN P3K dengan diberikan pengetahuan terkait visi dan misi, tantangan, peluang, kebijakan, capaian pembangunan serta kelembagaan Kabupaten Cirebon. Yang kedua yaitu menumbuhkan sikap terkait hubungan kerja, manajemen ASN P3K, penilaian dan disiplin ASN, mengetahui dasar hukum dan SOP dalam bekerja. Yang ketiga yaitu ASN P3K mampu menerapkan dan mengaktualisasikan hasil orientasi di instansinya masing-masing sesuai nilai dasar ASN berakhlak. Waktu dan tempat yaitu pada tanggal 10 Maret sampai 14 April 2025. Dilaksanakan dengan metode blended learning sinkros dan asinkros di UPTD Puskesmas Bango 2. Misi Kabupaten Cirebon yang terbaru pada tahun 2025 yaitu Cirebon Beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Adapun misinya yaitu sebagai 1, bersih yaitu mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Yang kedua yaitu inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Ketiga yaitu maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. Yang keempat yaitu agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Yang kelima yaitu aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Selanjutnya yaitu ada renstra di Puskesmas Bango 2. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan promotif, yang kedua adalah pelayanan kesehatan preventif, yang ketiga pelayanan kesehatan kuratif, dan yang keempat pelayanan kesehatan rehabilitatif. Ada SOTK Puskesmas Bango 2 bisa dilihat di slide yaitu struktur organisasi di Puskesmas Bango 2 Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon sebagai berikut. Dengan Kepala Puskesmas yaitu Bapak Haji Jainal Abidin Ali SKPNARS. Selanjutnya yaitu tupoksi terapis gigi dan mulut terampil yaitu ada 30, bisa dilihat di slide. Yang pertama melakukan penyusunan rencana kerja bulanan, kedua melakukan penyusunan rencana kerja tahunan, ketiga melakukan inventaris alat pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, yang keempat melakukan inventaris obat dan bahan kesehatan gigi dan mulut, yang kelima melakukan persiapan ruangan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, yang keenam melakukan persiapan instrumen atau alat untuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut, yang ketujuh melakukan persiapan dokumen untuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut, yang ke-8 melakukan free conference dan post conference dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, melakukan analisis dan penanganan keluhan pelanggan,
dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. 10. Melakukan sterilisasi alat dalam rangka pengendalian infeksi asuhan kesehatan gigi dan mulut. Yaitu nomor 11, melakukan sterilisasi bahan dalam rangka pengendalian infeksi asuhan kesehatan gigi dan mulut. 12. Melakukan disinfeksi dental unit dalam rangka pengendalian infeksi asuhan kesehatan gigi dan mulut. Melakukan triase pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Yang ke-14, melakukan pencatatan dan pelaporan harian pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Yang ke-15, melakukan pengkajian kesehatan gigi dan mulut di pelayanan tingkat dasar dan rujukan. Yang ke-16, melakukan penjaringan kesehatan gigi dan mulut pada individu atau kelompok. 17. Melakukan pemeriksaan OHIS dalam rangka mengetahui status kebersihan gigi dan mulut. Selanjutnya yaitu 18, melakukan pemeriksaan DMFT. Yang ke-19, melakukan pemeriksaan DFFT. Yang ke-20, melaksanakan analisa masalah atau diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut. Ke-21, melakukan penyusunan rencana pelayanan asuhan gigi dan mulut pada individu, kelompok, atau masyarakat. Ke-22, melakukan kegiatan komunikasi terapeutik pada intervensi klinis dengan kompleksitas tingkat ringan. 23. Melakukan pembersihan karang gigi. 24. Melakukan perawatan luka non-VOS OP rongga mulut. 25. Melaksanakan kegiatan kolaboratif pada tingkat medik dasar gigi di Fasiankes. 26. Membimbing pelaksanaan sikat gigi pada individu atau kelompok. 27. Yaitu dapat dilihat melakukan kegiatan konsultasi pada kasus ringan dari tenaga kesehatan lain. Yang ke-28, melakukan evaluasi dan dokumentasi kesehatan gigi dan mulut. 29, melakukan kegiatan pemeriksaan dan analisis untuk memberikan rujukan kesehatan gigi dan mulut pada kasus ringan. Dan yang ke-30, yaitu melaksanakan penata laksanaan kegawat daruratan pada kasus ringan. Selanjutnya dapat dilihat rencana aksi kegiatan yang pertama, yaitu 1. Meningkatkan pelayanan UKM esensial, keperawatan kesehatan masyarakat, dan UKM pengembangan di puskesmas. Tujuan kinerjanya yaitu melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut pada anak usia sekolah atau UKGS di wilayah kerja puskesmas Bango 2. Indikator pencapaiannya yaitu dokumen pelaporan kegiatan UKGS di wilayah kerja puskesmas Bango 2, tahun pelaporannya yaitu 2025 sampai 2029. Yang kedua, meningkatnya pelayanan UKM esensial, keperawatan kesehatan masyarakat, dan UKM pengembangan di puskesmas. Tujuan kinerjanya yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat atau bisa disebut UKGMD di wilayah kerja puskesmas Bango 2. Indikator pencapaiannya yaitu dokumen pelaporan kegiatan UKGMD di wilayah kerja puskesmas Bango 2, tahunnya yaitu 2025 sampai 2029. Rencana aksi yang berikutnya yaitu nomor 3, menegakkan diagnosa prognosis rencana perawatan penyakit atau kelainan gigi dan mulut. Tujuan kinerjanya yaitu terlaksananya tepat diagnosis dan tepat rencana perawatan agar keluhan pasien tertangani dengan baik. Indikator pencapaiannya yaitu berkurangnya kunjungan pasien sakit gigi dan rongga mulut berulang dengan diagnosa dan posisi gigi yang sama. Tahun perolehannya 2025 sampai 2029. Yang keempat yaitu melakukan komunikasi dan edukasi terhadap pasien, keluarga pasien tentang kelainan penyakit gigi dan mulut. Tujuan kinerjanya untuk meningkatkan pengetahuan pasien mengenai penyebab serta pencegahan kelainan penyakit gigi dan mulut. Indikator pencapaiannya yaitu pasien dapat memahami cara dapat menghindari penyebab kelainan pada gigi dan mulut yang sama. Waktu perolehannya yaitu pada tahun 2025 sampai 2029. 5 yaitu melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat. Tujuan kinerjanya yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan gigi dan mulut. Indikator pencapaiannya yaitu menurunnya prevalensi penyakit gigi dan mulut di masyarakat. Waktu perolehannya tahun 2025 sampai 2029. Dilihat pelaksanaan rencana aksi tersebut yaitu sebagai berikut. Bukti kegiatan rencana aksi tersebut yang pertama yaitu melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut di Posyandu. Yang kedua, pemeriksaan gigi pada balita di Posyandu.
Ini termasuk kegiatan UKGMD di masyarakat. Kegiatan selanjutnya yaitu penyuluhan kesehatan gigi dan mulut di posyandu pada ibu hamil. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan gigi pada anak sekolah atau disebut UKGS. Dan selanjutnya yaitu pemeriksaan gigi di pelayanan poligigi UPTD Puskesmas Bangun 2. Rencana aksi dapat dilihat pada link video penyuluhan tersebut. Sudah tertampil di slide. Penutup yaitu orientasi pengenalan nilai dan etika SNP3K sangat penting guna meningkatkan kualitas serta mutu untuk kemajuan bangsa Indonesia. Yang kedua, mengaktualisasikan ilmu yang telah diterima di masa orientasi agar ASN P3K tidak sekedar mengetahui secara keilmuan tetapi lebih jauh memiliki kemampuan untuk menerapkan keilmuannya tersebut. Yang ketiga, setiap ASN P3K harus dapat mengintegrasikan nilai dan etika ke dalam rencana aksi perubahan sebagai bentuk profesionalisme kinerja berdasarkan nilai-nilai dasar berakhlak. Yang keempat, menerapkan dan melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan baik agar tercapainya rencana hasil kerja yang optimal. Terima kasih, sekian pemaparan rencana aksi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.